Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Fatmawati. Video kali ini kita akan membahas apa itu cerita rakyat. Sebelumnya aku hanya tahu Instagram dan WhatsApp, tapi tidak tahu apa itu cerita rakyat. Apalagi hikayat. Apa ya itu? Nah, biar kita tahu, kita lihat video selanjutnya. Yuk kita slide. Selamat menyaksikan. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi ciri khas setiap bangsa. Cerita rakyat berkembang secara turun-temurun dan disampaikan secara lisan sehingga disebut sastra lisan. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal mula suatu tempat yang dikisahkan secara lisan. Salah satu jenis cerita rakyat klasik yang menarik adalah hikayat. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karamah yang mereka miliki. Orang-orang ternama tersebut biasanya raja, putri-putri raja, dan orang-orang suci. Hikayat termasuk karya yang cukup populer di masyarakat Melayu dengan jumlah cerita yang cukup banyak. Jenis prosa ini mulai dikenal di Indonesia sejak masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari, hikayat ini berfungsi sebagai media didaktik atau media pendidikan dan hiburan. Hikayat mempunyai beberapa karakter. Karakter tersebut yang membedakan antara hikayat dan jenis prosa lainnya. Adapun karakteristik tersebut sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik. Secara definitif, hikayat merupakan prosa lama yang berisi cerita ataupun kisah menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bahasa Melayu menjadi bahasa utama sebuah hikayat. Adapun bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik. Hal ini dikarenakan hikayat diubah pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, bahasa Melayu klasik menjadi salah satu bahasa utama. Pembaca yang hidup di era sekarang tentu akan mengalami kebingungan saat membaca teks hikayat. Penerjemahan hikayat ke bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya agar teks hikayat bisa dibaca pembaca sekarang. Yang kedua, bersifat anonim. Seperti halnya prosa lama lainnya, hikayat juga bersifat anonim. Artinya, nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat. Hal itu karena hikayat disampaikan secara lisan dan turun-temurun layaknya jenis-jenis sastra pada umumnya. Meski begitu, ada juga hikayat yang ditulis tangan dan beredar di masyarakat. 3. Mengandung kemustahilan. Karakteristik ini merupakan karakteristik yang sangat khas dari hikayat. Dalam hikayat seringkali ditemukan kemustahilan, baik dalam gaya bahasa maupun ceritanya. Misalnya, seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati, seorang putri yang terlahir dari sebuah gendang. 4. Tokoh utama mempunyai kesaktian. Selain ceritanya yang mengandung mustahilan, tokoh-tokoh dalam hikayat juga sering diceritakan mempunyai kesaktian. Misalnya, sang tokoh utama dalam suatu hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi sehingga seekor elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan sangat mudah. 5. Istana sentris atau berkisah tentang lingkungan istana. Seperti halnya pada beberapa sastra lama lainnya, kisah-kisah pada hikayat umumnya bercerita tentang lingkungan istana atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan istana. Tidak heran jika latar tempat yang ada di dalam hikayat berupa kerajaan atau kesultanan, serta tokoh-tokohnya yang kebanyakan anak-anak raja atau bangsawan. Yang keenam, alur ceritanya berbingkai. Karakteristik lainnya yang ada di dalam hikayat adalah alur cerita di dalamnya berbingkai. Artinya, dalam suatu cerita hikayat terkandung lagi sebuah cerita. Satu sisi, hal itu membuat hikayat menjadi sangat panjang dan rumit serta melelahkan pembaca dalam menyimaknya.
Tapi di sisi lain, hal itu justru membuat pengetahuan pembaca tentang kisah yang disajikan hikayat menjadi makin bertambah. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang dimaksud adalah kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian yang berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembacanya. Pertama, ada nilai ketuhanan, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kedua, nilai agama, menyangkut aturan-aturan yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan. Tiga, nilai moral, yaitu hubungan yang menyangkut masalah baik, buruk, sopan santun, dan etika sesama manusia. Keempat, nilai budaya, merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah adat, istiadat, bahasa, dan kepercayaan. 5. Nilai sosial, menyangkut hubungan antara manusia dan manusia lain dalam kehidupan sosialnya. 6. Nilai pendidikan, berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Yang ketujuh, nilai psikologis, menyangkut masalah eksistensi diri manusia, kebimbangan, ketakutan, dendam, dan hal-hal lain yang dialami oleh manusia. Lebih lanjutnya, nilai psikologis berhubungan dengan kejiwaan dalam diri manusia. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu cerita rakyat, karakteristiknya, dan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita rakyat, bukan? Selanjutnya, sebagai contoh, kita akan menyimak cerita, sebagian kecil cerita dari cerita rakyat Hang Tuah. Selamat menyaksikan ya. Dengan sedih, Datuk Bendahara pergi menemui Hang Tuah. Maafkan aku, Tuah. Aku tak dapat berbuat apa-apa untuk Bella. Hang Tuah tetap tegar menerima hukuman raja. Sebelum pergi, Hang Tuah menitipkan keris Taming Sari kepada bendahara agar diberikan kepada Baginda Raja. Oleh Raja Shah Alam, keris Taming Sari lalu diberikan kepada Hang Jebat. Mulai saat ini, Hang Jebat menggantikan posisi Hang Tuah sebagai Laksamana Kerajaan Malaka. Hang Jebat. Karena pembelajaran kali ini kita harus menuliskan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Kali ini kita harus tahu dulu ada beberapa unsur penting yang harus disajikan dalam bentuk cerpen ini, kayak seperti tema, konflik, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Jadi kita harus dapat mengembangkan tema, menyajikan rangkaian peristiwa, konflik antar tokoh yang menarik. Sebuah cerpen bisa mengambil banyak inspirasi dari lingkungan sekitar. Hanya dengan duduk di taman atau merenung di kamar, kita juga bisa menemukan ide untuk cerpen. Tapi kali ini, kita akan belajar membuat cerpen dari sebuah hikayat. Langkah-langkah membuat cerpen berdasarkan hikayat sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah hikayat yang kita inginkan. Baca dan pahamilah isinya dengan seksama. Yang kedua, ringkas atau buatlah sinopsis penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, buatlah daftar konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat itu. Yang keempat, pilihlah konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang kita buat. Lalu yang kelima, kembangkan pilihan konflik itu menjadi cerita pendek.